warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Pasti dong, langsung kita mulai saja ya. Tunggu dulu dong, kita harus kenalan dulu. Iya sih, benar juga. Oke, malam indah bulan bercahaya. Ingin rasanya berhenti berjalan. Jika kita ingin mulai semuanya, tidak baik tanpa berkenalan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila Erlis dengan NIM 435 dari kelas Hukum I. Dan saya Sadatul Umar dengan NIM 468 dari kelas Hukum I. Kami di sini akan menjelaskan tentang substansi kriminologi yang meliputi pengertian kejahatan dan kriminologi, mahjab kriminologi. dan juga teori-teori kriminologi. Oke teman-teman, mari kita mulai saja membahas pengertian kejahatan dan kriminologi. Saya rasa di kalangan perspektif masyarakat menganggap bahwa kejahatan dan kriminologi itu sama, tapi nyatanya berbeda. Apa sih perbedaannya? Mari kita mulai membahas saja. Oke teman-teman, kita langsung saja nih membahas tentang kejahatan. Nah, saya rasa kata kejahatan di telinga kita udah tidak asing lagi nih. Dengan seiring berkembangnya zaman, maka motif kejahatan pun akan semakin banyak. Nah, seperti yang ada di lingkungan sekitar kita, contohnya pembegalan, pencurian, penipuan. Maka dari itu, pengertian kejahatan menurut Mudikdo Mulyono adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh berkembang di kalangan masyarakat. Nah, di kriminologi ini sendiri sama halnya seperti kejahatan, namun ada yang berbeda nih di antara kriminologi dan kejahatan. Nah, kejahatan ini secara umum ilmu yang mempelajari tentang perbuatan seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan kriminologi sendiri itu mempelajari mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Artinya sebab akibat seseorang melakukan kejahatan. Nah, secara etimologi itu sendiri, kriminologi berasal dari kata crime, artinya kejahatan. Dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sedangkan menurut J. Constant mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan sebagai penentu faktor-faktor sebagai akibat terjadinya tindak kejahatan dan pelaku kejahatan. Nah, sudah jelaskan perbedaan kriminologis dan kejahatan. Nah, sekarang kita langsung saja nih masuk ke perkembangan kriminologi. Nah, tentu saja di perkembangan kriminologi ini ada mahjab positif Italian dan mahjab lingkungan. Nah, mahjab positif Italian itu sendiri ternyata dikenal juga sebagai mahjab antropologis. Nah, pada dasarnya mahjab ini mengatakan bahwa kriminalitas adalah sesuatu diwarisi dan bahwa seseorang yang dilahirkan bersifat kriminal dapat diidentifikasi dengan memperhatikan cacat-cacat fisiknya. Teori ini dipelopori oleh Caesar Lombroso bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dan Lombroso juga menyatakan bahwa seseorang penjahat memiliki ciri khas. Itu semua dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang mahjab positif Italian. Sekarang kita lanjut membahas tentang mahjab lingkungan. Dilihat dari kata lingkungan, sepertinya sudah biasa terdengar di sekitar kita. Agar kita lebih memahami mahjab lingkungan, mari kita langsung saja ke pengertian mahjab lingkungan. Ternyata bukan hanya mahjab positif Italian aja nih, biasa disebut sebagai mahjab antropologis. Ternyata mahjab lingkungan biasa disebut juga sebagai mahjab Prancis.
2 dari 4 pelaku penipuan berkedok pinjaman online ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah petugas menerima sejumlah laporan korban. Dalam aksinya, pelaku mengambil nama satu koperasi simpan pinjam dan kemudian mengirimkan pesan ke korbannya melalui aplikasi WhatsApp. Saat korban tergiur dengan penawaran pinjaman, pelaku kemudian meminta korban mentransfer uang sebesar Rp500.000 sebagai biaya administrasi dan syarat untuk pencairan dana pinjaman online. Setelah ditransfer, pelaku langsung memblokir nomor korbannya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi John Nababan mengatakan, penipuan berkedok pinjaman online ini sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Pelaku diduga sudah menipu 100 orang lebih. Hal ini terlihat dari jumlah uang yang disita dari pelaku berjumlah Rp30 juta lebih. Wah, benar di atas daripada 2 pelaku yang telah kita amankan, yaitu saudara AH dan saudara AY, ada di atasnya yang dalam hal ini sudah DPO, yaitu atas nama JF, ini dalam pencarian. Kemudian di atasnya JF ada seorang perempuan dengan inisial Miss X, ya. Ini juga dalam proses pencarian. Jadi di atas daripada pelaku yang sudah kita amankan ini ada 2 lagi di atasnya. Ini dalam proses pencarian. Dari hasil pemeriksaan awal, komplotan ini tercatat sebagai residivis. Dan selama di penjara, para pelaku mempelajari cara untuk melakukan penipuan berkedok pinjaman online. Kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Setelah kita melihat berita tadi, kejadian penipuan seperti ini udah semakin banyak terjadi. Khususnya Indonesia sedang marak-maraknya kejahatan jenis penipuan online. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi semakin pesat setiap harinya. Dengan perkembangan teknologi ini, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya seperti penipuan online melalui platform media sosial, email, hingga aplikasi bodong yang belum jelas keamanannya. Dalam berita kasus yang sudah kita lihat, itu semua dipengaruhi oleh faktor teknologi, di mana ini ada kaitannya dengan mahjab lingkungan, mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh berita tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori kriminologi. Nah, di dalam teori-teori kriminologi itu ada teori ekologis. Nah, teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan masyarakat seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk hubungan desa dengan kota, juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka semakin beragam konflik yang ditimbulkan. Jika terjadi urbanisasi dan menyebabkan mobilitas penduduk yang tinggi, cenderung mengakibatkan kejahatan yang semakin beragam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori penyimpangan budaya atau yang bisa kita sebut cultural deviance theories. Teori penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai suatu nilai-nilai yang khas atau berbeda dari yang lainnya. Pada lower kelas bawah, proses penyesuaian diri dengan sistem nilai-nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh menyebabkan benturan-benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Seperti halnya pada di Jakarta, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di Jakarta. Terjadilah benturan-benturan hukum di masyarakat, seperti perpindahan masyarakat dari desa ke kota, yaitu Jakarta menjadi kumuh, menjadi padat, dan ada benturan-benturan hukum pada masyarakatnya. Dalam teori penyimpangan budaya terdapat 3 teori lagi, yaitu teori kekacauan sosial, teori pergaulan yang berbeda, dan yang terakhir cultural conflict. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori disorganisasi atau yang bisa kita sebut dengan teori kekacauan sosial. Definisi ilmiahnya yaitu didefinisikan sebagai masuknya sejumlah orang secara besar dan secara tiba-tiba pada lingkungan tersebut,
menciptakan lingkungan yang patologis yang berkontribusi lebih besar terhadap kejahatan daripada perilaku yang menyimpang daripada individu abnormal. Teori ini menerapkan prinsip atau metode sosiologi untuk memahami prevalensi tingkat kejahatan yang tinggi, terutama di kalangan remaja dan komunitas kelas pekerja. Di mana teori ini terjadi, yaitu di lingkungan perkotaan dengan populasi kelas pekerja kera biru atau migrasi yang tinggi. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan atau area-area tertentu di dalam kota cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Mengapa seperti itu? Teori ini pada masyarakat tradisional diatur sudah menurut aturan atau norma, terutama yang telah diperkuat, dipelihara dari waktu ke waktu secara turun-temurun. Contoh pada kasus masyarakat tradisional mengalami faktor stres, kekurangan lapangan kerja, seperti faktor imigrasi dengan skala besar dan juga para pekerja yang menyebabkan rusaknya norma-norma internal masyarakat. Dalam situasi ini, masyarakat gagal untuk memastikan ketertiban atau memperkuat ketertiban dan regulasi. Selanjutnya yaitu teori asosiasi diferensial, yaitu teori pergaulan yang berbeda. Teori ini mengusulkan bahwa nilai, sikap, teknik, dan motif perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Beberapa preposisinya yaitu perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, yaitu melalui proses komunikasi. Selanjutnya, sebagian besar pembelajaran tentang perilaku kriminal terjadi dalam kelompok dan hubungan pribadi yang intim. Yang terakhir, proses mempelajari perilaku kriminal dapat mencakup pembelajaran tentang teknik untuk melakukan perilaku serta motif dengan rasionalisasi yang akan membenarkan aktivitas kriminalitas dengan sikap yang diperlakukan untuk mengarahkan individu ke arah aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah kultur konflik teoris atau bisa kita sebut dengan teori konflik kebudayaan, merupakan hasil dari konflik nilai sosial. Selanjutnya konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik norma tingkah laku, contohnya terjadi pada perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang berlaku pada daerah tersebut. Frank Speck juga mengatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi dari pertumbuhan peradaban. Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Selin. Fokusnya teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thorsten Selin menyetujui bahwa maksud dari norma-norma tersebut, norma-norma berlaku yang ada pada masyarakat adalah untuk mengatur kehidupan manusia setiap harinya. Oke, mari kita simak contoh video kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Sini kok. Jelangkung, Bang. Oke, Bang. No time for your shit. No time for your motherfucking shit, bitch nigga. Pack that sack with balls, my nigga. Light up, click, boom, bam, pow, my nigga. Come back with them shots, my nigga. Nah, teman-teman bisa melihat kan tayangan video tersebut. Di antara video dan yang kedua terdapat perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kita bisa menilai, kita bisa menyimpulkan bahwa video pertama dan yang kedua itu sangat berbanding terbalik sebelum adanya peradaban dan sudah adanya peradaban. Di mana video tersebut bisa kita nilai,
bisa kita sebut dengan konflik kebudayaan, yaitu perbandingan terbalik di mana norma dan tingkah laku sebelum dipengaruhi dan sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Pada dasarnya, kita tahu Jogja adalah hal yang istimewa, tempat istimewa di mana yang segala masyarakatnya masih tetap dengan kearifan lokal, darah biru, penyuratan, dan juga tata krama yang sangat tinggi. Lalu dengan adanya perkembangan zaman, perubahan kultural yang terjadi menjadi kebarat-baratan, berbanding terbalik dengan Jogja yang sebelumnya, gaya berpakaian, tingkah laku, dan attitude. Jadi bisa kita simpulkan, hilangnya norma-norma yang mengatur dan menjadi ciri khas Jogja hilang oleh peradaban dengan adanya budaya kebarat-baratan yang bertentangan dengan norma yang sebelumnya sudah ada. Wah, gimana nih Bil? Materi apa aja yang kamu pelajari nih? Ada beberapa sih, Sa. Apa aja tuh? Kayak pengertian kejahatan nih, kriminologi, terus mahjab kriminologi. Nah, sama ada teori ekologi, Sa. Mahjab kriminologi itu kayak apa sih Bil? Mahjab kriminologi itu ada beberapa macam, Sa. Ntar deh, tak jelasin kalau kamu mau. Mau dong, tapi kamu bisa jelasin kan dasar-dasarnya itu Bisa apa aja? dong, secara singkatnya aja dah biar kamu lebih mudah pahami. Boleh? Bisa kamu jelasin sekarang ya Bil? Boleh. Ngomong-ngomong, kamu apa aja nih yang kamu dapat hari ini? Kalau aku sih ada beberapa materi ya Bil, nggak semuanya yang aku dapetin. Nah, contohnya seperti apa tuh? Aku dapat teori penyimpangan budaya, teori kekacauan sosial, teori pergaulan yang berbeda, dan juga teori konflik kebudayaan. Jadi 3 teori yang terakhir itu adalah inti dari teori penyimpangan budaya. Oh, berarti mereka tuh kayak nggak beda-beda kayak bercabang gitu ya? Ya, bercabang. Asik juga tuh bahasannya. Boleh, nanti aku jelasin juga buat kamu. Makasih. Boleh nggak pengertian-pengertian yang tadi kamu sebutin itu dijelasin sama aku pengen tahu juga dong dia. Boleh dong. Nah, kayak pertama nih, aku bakal ngejelasin dulu ke kamu tentang kejahatan dan kriminologi. Kayaknya kejahatan sama kriminologi, aku rasa menurut kamu gimana? Kejahatan sama kriminologi? Menurutku sama sih, kejahatan ya itu perilaku yang merugikan orang lain, juga kriminal juga ya sama, itu juga sebuah perilaku yang merugikan orang lain juga. Ya memang benar sih merugikan orang lain, tapi cuman kurang tepat aja nih. Sebenarnya kejahatan dan kriminologi itu nggak sama loh, Sa. Itu ada perbedaannya. Nah, kejahatan itu berasal dari kata jahat. Nah, tahu kan konotasi jahat di sekitar kita tuh kayak gimana sih? Apalagi di lingkungan masyarakat nih, kalau dengar kata jahat pasti kayak beranggapannya serem kan? Nah, di sini aku bakal ngejelasin ini kejahatan itu, Sa. Secara singkatnya itu teori yang mempelajari perbuatan seseorang nih dalam melakukan kejahatan. Nah, seperti dia mencuri nih, kan kayak mencuri. Dia itu kan tindakan dia dalam melakukan. Jadi yang dilihat dari kejahatan itu tindakannya, bukan pencuriannya itu, sebab dia melakukan. Nah, sedangkan kalau kriminologi itu awalnya aku juga mikirnya sama sih, Sa, antara kejahatan dan kriminologi itu sama, kayak sebuah hal yang dapat merugikan orang ataupun apapun itu. Sama halnya kayak masyarakat di sekitar kita yang menganggap kejahatan dan kriminologi itu sama gitu. Tapi setelah aku pelajari dan ada beberapa referensi yang aku dapat, ternyata kejahatan sama kriminologi itu benar-benar beda. Jadi nggak sama ya dia? Nggak sama. Nah, kalau kriminologi itu dia mempelajari sebab-sebab kejahatan yang dilakukan seseorang itu. Kayak dia melakukan pencurian misal, atau pembegalan atau kejahatan lainnya. Dan dia melakukan pencurian ini, pasti kan kita
nggak tahu nih alasan dia dalam melakukan pencurian ini. Misalnya mungkin karena faktor perekonomian. Sebabnya dia melakukan itu. Iya. Jadi kriminologi itu melihat sebabnya, sebab dia melakukannya. Nah, jadi perbedaannya itu yang kejahatan itu melihat dari tindakan seseorang itu. Nah, sedangkan kriminologi itu melihat dari sebab akibatnya. Jadi mengapa orang itu melakukan kejahatan yang dilakukan pada saat itu juga. Nah, benar, Oke. Sa. Nah, yang kedua itu ada mazhab kriminologi, Sa. Nah, kamu tahu nggak mazhab kriminologi? Apa sih? Aku nggak tahu, aku nggak pernah dengar. Jadi mazhab kriminologi itu terbagi menjadi dua, Sa. Ada mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Nah, mazhab positif Italian ini biasa juga dikenal dengan mazhab antropologis. Nah, mazhab positif Italian atau mazhab antropologis ini dia suatu perbuatan yang dibawa sejak lahir, Sa. Nah, jadi tapi menurut Caesar Lombroso, mazhab positif Italian itu dia mengatakan bahwa seseorang penjahat memiliki ciri khas. Itu semua dapat dilihat dari ciri fisiknya, di mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Nah, jadi mazhab positif Italian itu secara singkatnya itu dia yang dibawa sejak lahir gitu, yang ada dalam diri kita, seperti ciri fisik. Nah, seperti karakter atau ciri fisik kita kan itu bawaan sejak lahir, nggak bisa kita ubah ataupun kita buat gitu kan. Murni dari diri kita. Murni, benar, murni dari diri kita. Nah, yang kedua itu ada mazhab lingkungan. Nah, mazhab lingkungan ini biasa dikenal juga sebagai mazhab Prancis. Beda ya sama mazhab yang tadi. Iya, beda dong. Nah, mazhab lingkungan, kata lingkungan itu kan kita kayak biasa dengar banget kan di sekitar kita, kayak sering banget lingkungan. Sering terucap ya. Nah, mazhab lingkungan ini merupakan seseorang melakukan kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Nah, oleh faktor lingkungannya ini seperti apa? Ini bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan keluarga, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, tapi menurut Gabriel Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru kejahatan orang sekitarnya. Misalnya kayak gini nih, Gimana tuh? dalam suatu keluarga, nah contoh yang dipengaruhi oleh lingkungan itu dalam suatu keluarga nih, misalnya dia melihat ayahnya kayak mencuri ataupun melakukan kejahatan. Nah, si anak ini akan menirukan nih apa yang dilakukan oleh ayahnya karena dia sering melihat apa yang Dipengaruhi dilakukan. oleh lingkungan sekitarnya. Itu lingkungan keluarga, belum lagi dari lingkungan yang lain Di luar. di luar. Nah, sedangkan kalau Gabriel Tarde itu kan itu meniru kejahatan, Sa. Nah, aku contohin dalam satu desa nih, ada kepala desa, dia melakukan korupsi. Nah, tapi staf-staf di bawahnya karena dia melihat kepala desa ini korupsi, kayak menganggap ya udah kepala desa ini aja bisa korupsi, oh kenapa saya nggak bisa. Nah, itu meniru kejahatan yang di sekelilingnya. Jadi meniru atasannya melakukan hal yang buruk, maka kenapa enggak kita bawahan juga bisa. Nah, iya benar banget. Nah, kayak gitu, Sa. Terus selanjutnya dia Terus kayak teori ekologis itu ada nih, Sa, teori ekologis. Nah, jadi teori ekologis ini teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungannya, seperti manusia maupun lingkungan masyarakat seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota, juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Nah, jadi semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka semakin beragam konflik yang ditimbulkan. Kan banyak tuh, kayak di daerah perkampungan kan. Di daerah perkampungan itu kan
penduduknya kayak padat gitu. Iya, Kayak padat. mereka masih berkumpul banget. Iya, beda dengan daerah perkotaan kan. Yang sendiri-sendiri Iya, masing-masing yang kayak keadaannya. individual gitu. Iya. Ya lo gua gitu Iya, kan. benar. Nah, kalau dalam dalam perkampungan ini, dia tuh daerah ini semakin beragam nih konflik yang ditimbulkan karena kan dalam satu Kepadatan penduduk. kepadatan penduduk ini kan dalam kepadatan penduduk ini kan bukan hanya satu kepala nih yang kumpul, tapi berbeda kepala, otomatis banyak konflik yang yang terjadi. Nah, Jadi teori-teori yang kayak mazhab dan teori yang kamu jelasin tadi itu adalah substansi dari kriminologi yang kamu jelasin di awal. iya benar Sa. Oh iya Sa. Nah, buat cara kamu bedain buat mazhab lingkungan sama mazhab positif Italian itu Itu gimana dia? kayak gini nih, lebih mudahnya biar Jadi aku gampang. gampang mengingatnya. Nah, Iya. jadi mazhab lingkungan atau mazhab Prancis ini itu yang ada di luar kita nih, di sekeliling kita, kayak lingkungan yang pernah aku jelasin tadi kan. Iya. Nah, sedangkan kalau mazhab positif Italian atau mazhab antropologis ini yang ada dalam diri kita, yang internal lah. Oke. Nah, kalau yang lingkungan tadi yang Eksternal. eksternal. Nah, Jadi untuk yang Italian adalah dari diri kita yang juga sejak benar. lahir, dan lingkungan adalah akibat dari interaksi orang luar. iya, Pengaruh benar. dengan. Benar banget. Oke, makasih ya Dila atas ilmunya. Ngomong-ngomong tadi teori apa saja? Tadi teori-teori kriminologi ya. Iya. Aku mau tahu juga dong itu. Jadi materiku sih nggak banyak-banyak amat ya Dila, tapi itu bersangkut paut banget sama kriminologi dan juga Oh, kejahatan. berarti ada kaitannya ya, kayak bersenambungan ya. Iya benar. Lebih bersenambungan dengan mazhab lingkungan yang tadi kamu jelasin. Jadi aku punya satu teori dan itu ada anaknya lagi dia, ada cabangnya lagi tuh. Jadi aku punya teori penyimpangan budaya. Teori penyimpangan budaya terdapat 3 lagi teori, yaitu teori kekacauan sosial, teori pergaulan yang berbeda, dan juga teori konflik kebudayaan gitu. Kamu mau tahu yang mana dulu nih? Aku mau tahu penyimpangan budaya deh. Boleh. Jadi teori penyimpangan budaya itu kayak memandang kejahatan sebagai suatu nilai-nilai yang khas atau berbeda dari yang lainnya. Gampangnya ya, masyarakat Indonesia ini terdiri dari beberapa kelompok dan sub-kelompok gitu, substansi kelompok yang lain, dan juga yang di dalamnya juga berbeda-beda karakternya, berbeda-beda dengan entah itu suku atau pemikirannya, seperti itu dia. Jadi masing-masing dengan standar ukuran benar salahnya juga berbeda ya kan. Misal aku nih di kamu salahnya segini, menurutku itu nggak salah, itu benar. Jadi kita beda individu aja, kita beda standar kesalahannya gitu dia. Jadi tingkah laku yang kamu anggap normal, di aku juga nggak normal, juga sebaliknya. Berarti yang dilihat itu ya itu dilihat dari sesuai sama pandangan kelompok masing-masing ya. Ya benar. Berarti kayak pandang bulu nggak sih? Nggak juga sih Bil, karena setiap kelompok itu mempunyai satu hal perbedaan. Oh, kayak pemikiran masing-masing ya. Pemikiran. Oh, Jadi normal di aku belum tentu normal di kamu gitu ya. kayak punya standar masing-masing. Benar banget kayak gitu. Terus kamu tahu nggak yang selanjutnya teori dari cabang-cabang dari teori itu? Gue tahu desa. Tadi apa sih? Tadi itu dari teori penyimpangan budaya ada lagi 3 teori, yaitu teori kekacauan sosial, teori pergaulan yang berbeda, dan juga teori konflik kebudayaan. Itu dia. Nah, kalau teori kekacauan sosial tuh kayak gimana? Teori kekacauan sosial itu teori yang menekankan bahwa masyarakat terorganisasi bila anggota masyarakatnya membangun kesepakatan mengenai nilai dan norma fundamental, organisasi sosial dan sosialnya terwujud ketika ada ikatan yang kuat antara individu dan lembaga-lembaga yang lainnya.
Maka tadi di penjelasan awal aku jelasin studi mengenai perilaku kejahatan. Penganut teori ini memusat meneliti di kota, yang tempat-tempat kumuh pusat kota. Jadi misalnya di pusat-pusat kota itu kan kita banyak sekali kelompok-kelompok dan juga seperti industri, seperti perusahaan yang lain. Itu banyak sekali. Kita kan tidak tahu kejahatan yang mereka lakukan gitu. Jadi di tempat-tempat itu ditelitilah banyak banget macam-macam kejahatan yang dilakukan pada saat itu. Oh, berarti beda kota, beda tempat. Berarti kayak banyak Beda kejahatan. tempat, beda kejahatan. Jadi tapi peneliti inti pada penelitian tersebut itu ada di tempat-tempat yang kumuh. Tempat-tempat yang kumuh. Ya, maksudnya padat banget seperti perkotaan. Jadi kita nih di Jakarta. Oh, berarti sama halnya kayak teori ekologis nggak sih? Nah, iya benar. Hampir sama dengan teori Ya, ekologis. karena itu kan jadi kepadatan penduduk kan, makanya banyak konflik gitu kan. Nah, iya. Dan sedangkan yang teori yang aku jelasin ini tempat penelitiannya itu pada pusat kota dan pusat-pusat yang kumuh banget masyarakatnya, yang benar-benar padat masyarakatnya. Karena di situ kita kan ada benturan hukum, kita ada benturan pemikiran. Disitulah terjadi hal-hal yang mungkin menyimpang yang bisa merugikan orang lain. Gitu dia. Paham. Terus kalau teori apa tadi sih? Aku pergaulan berbeda ya kalau Iya. salah. Oh, Teori pergaulan berbeda itu teori pergaulan berbeda itu orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. Gini, misal pada saat orang itu antisosial banget dan ada nih, kayak kamu pasti curiga deh sama orang-orang antisosial tuh, iya sih. ya kan? Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Iya, benar. Tapi pastinya orang yang antisosial itu pasti merugikan orang lain karena kurang interaksi. Nah, jadi misalnya aku kasih contoh, para penyelundup narkoba demi mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka kan keluarganya tidak tahu bahwa mereka yang antisosial sebenarnya ada hubungan intim melalui komunikasi dengan orang lain untuk menjual hal-hal yang merugikan orang lain dan dilarang oleh negara kita gitu dia. Juga di depan aku menjelaskan bahwa teori ini mempelajari melalui interaksi sosial dengan komunikasi secara langsung, secara intim gitu dia. Berarti tanpa melakukan melakukan kejahatan secara halus nggak sih? Benar, secara halus. Jadi mereka antisosial sekali, namun ternyata mereka melakukan komunikasi di belakang secara intim dan serius. Dan pastinya yang begitu sudah merugikan orang lain. Ada yang terakhir nih, Dir. Ini hampir sama dengan yang ada di sekitar kita. Bener. Itu namanya teori konflik kebudayaan. Konflik kebudayaan. Iya, benar. Jadi itu sering terjadi di sekitar kita, Dil. Banyak sekali, mungkin kamu bisa lihat di keluargamu atau enggak di lingkungan pertemananmu. Kita kan sudah, misal kita di lingkungan kita nih, lingkungan pertemanan, itu sudah bermacam-macam kan, kita dari mana, sedang kamu juga dari mana, aku berasal dari mana. Iya. Kita mempunyai perbedaan yang sangat jauh kebudayaannya. Aku mempunyai kebudayaan yang mungkin bisa disebut kasar dan kamu lemah lembut dan kemayu gitu dia. Jadi mungkin gini dia, teori ini tuh teori yang sering terjadi di sekitar kita, yang bisa kamu lihat dan bisa kamu nilai sendiri perbedaannya. Seperti norma-norma yang ada di daerahku dan di daerahmu juga berbeda. Seperti kita nih ya, kita di rumah pasti di rumah masing-masing kita nggak boleh keluar malam kan? Iya, benar-benar banget. Nah. Apalagi kalau di rumahku batasnya sampai jam 9 tuh. Jam 9 itu dianggap tidak boleh sudah di mana. Dan sedangkan di daerah yang lain itu boleh.
Iya sih benar. Kalau misal di daerahmu berlaku seperti itu sudah menyimpang norma-norma yang ada, pemikirannya sudah berbeda. Sudah berbeda. Nah, begitu di seperti cara berpakaian. Coba kamu pernah lihat nggak sih di Bali nih, di Bali misal di Bali kan berpakaian sudah mungkin di kita sendiri, di daerah kita sendiri disebut minim, tapi di sana tidak kan? Tidak. Iya benar, kayak udah hal biasa. Ya, itu sudah mungkin itu sudah normalnya mereka, tapi di pandangan kita itu dianggap salah. Dianggap nggak berpakaian yang tidak senonoh. Bener Bil. Terus juga Jogja nih, Jogja. Kamu tahu nggak di Jogja itu menurut kamu Jogja gimana sih ciri khasnya? Kalau ciri khas Jogja tuh ya terkenal sama keratonnya sih. Terus kayak masyarakatnya lemah lembut, santun, Dengan kearifan lokal ya dia tradisional banget, benar. minat Apalagi banget. yang cewek-ceweknya pakaiannya lucu-lucu banget, tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya mungkin karena sekarang kan udah zaman yang berbeda. Nah, itu intinya Bil. Inti dari teori konflik kebudayaan adalah kita menilai bahwa kita menyimpulkan norma-norma yang ada diperkuat dari turun temurun. Sebelum terjadinya peradaban itu norma masih ada, dan setelah terjadinya peradaban norma tersebut sudah mulai luntur dan semuanya bakal berubah. Sudah bukan seperti yang dulu, tapi kebarat-baratan lah yang muncul. Menurutmu kan Jogja tadi dengan arifan lokalnya ya, Iya benar. tapi sekarang enggak Dil. Sekarang enggak Dil. Kamu tahu nggak tuh gosip tuh Holy Wings? Oh, Tahu kan? tahu. Dengan Jogja dengan kearifan lokalnya, cara berpakaiannya, tutur katanya, sopan santunnya, kemayunya sekarang berubah karena adanya peradaban. Peradaban itu dengan meniru orang kebarat-baratan di Hollywood itu sendiri, kita bisa lihat perempuan yang memakai baju yang kurang baik, kurang sopan, Kurang kain gak sih? bener kurang kain nggak tuh Bil. Jadi kamu paham nggak tuh dari konflik kebudayaan? Ya paham Sa. Aduh, sama aku kayak sekarang lebih paham dan lebih ngerti sih Sa. Dari tiga teori itu sepakat bahwa penjahat pada kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional, melainkan pada kelompok kelas menengah. Jadi pada kelas-kelasnya tuh, tadi kebudayaan tergantung daerahnya, begitu Bil. Iya Sa. Makasih loh Sa ilmunya. Puji makasih. Jadi kita bisa menyimpulkan ya semuanya antar materiku dan materimu. Iya Sa. Terima kasih Bil. Makasih juga Sa. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kami undur diri. Pergi ke pasar beli Indomie. Jangan lupa membeli lagi. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga kita berjumpa lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.